Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara amalan yang Allah janjikan mendapatkan pahala haji, ya. Di antaranya adalah pertama, salat wajib berjamaah. Kita menjelaskan bahwasanya pahalanya seperti pahala ibadah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahih, dalam sahih targhib wa tarhib, ya. Yang kedua adalah, ya, salat dikatakan isyraq. Ya, salat isyraq, ya, dikata Nabi pahala seperti pahala haji dan umrah tamah. Ya. Yang ketiga kata Nabi adalah di antaranya itu orang yang goda ilal masjid, ya, orang berangkat ke masjid, ya, yang tidak ada niat kecuali ingin, ya, belajar ilmu atau mengajarkannya, maka pahala baginya kata seperti pahala yang haji yang sempurna ibadah hajinya. Itu diantara kata Nabi pahala amalan yang dijanjikan dengan pahala ibadah haji, ya, yang sempurna, ya. Salat wajib berjamaah, ya. Kemudian salat isyraq dan ke masjid dalam rangka talabul ilmi atau yu'allimu al khaira, ya. Insyaallah pada suatu hari ini kita akan bahas mengenai, ya, di antara, ya, ada badab ketika i'adatul marid, ya. Dari Bara bin Azib semoga Allah meridhoinya berkata, ya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, ya, wa nahana an sab'in. Dari Bara bin Azib semoga Allah meridhoinya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami 7 perkara dan melarang kepada kami dari 7 perkara. Ya. Saya ulangi kata Bara bin Azib, Rasulullah memerintahkan kepada kami dengan 7 perkara dan melarang 7 perkara pula. Ya. Kata beliau, wa amarna bi'idatil marid wa tiba'il janazati wa tashmitil 'atis wa ibra'il qasami awil muqsim wa ratil madlum wa jabati da'i wa ifsa'is salam. Kata beliau, kata Bara bin Najib, Nabi menyuruh kepada kami pertama adalah, ya, bi'idatil marid, yaitu mengunjungi, ya, atau menjenguk orang yang sakit. Diperintah hak atas setiap muslim ini, ya. Yang kedua kata Nabi adalah mengiringi jenazah, ya, mengiringi jenazah dalam proses pemakaman jenazah sampai dikatakan beres. Itu ittiba, namanya ittiba al janaiz, ya, mengikuti jenazah, mengiringi jenazah. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi adalah tashmitul atis, ya, yaitu mendoakan orang yang bersin, ya,
nanti kapan kita disunahkan mendoakan mereka ya. Akan jelaskan ya. Yang keempat adalah ya wa ibraril qasam, yaitu memenuhi sumpah. Ya, memenuhi sumpah. Atau kalau bersumpah wajib dilakukan. Kalau tidak wajib bayar kafarat. Ya. Ya. Wajib dipenuhi itu kalau kita bersumpah. Ya. Kalau tidak maka wajib bayar kafarat. Wajib bayar kafarat. Apakah dengan it'am, ya, dengan tahrir raqabah, atau dengan puasa 3 hari. Ya. Kemudian yang ke 5 adalah kata Nabi nasrul madlum, menolong orang yang terzalimi. Ya. Itu yang ke-5. Ya. Nasrul madlum, menolong terzalimi. Ya. Kemudian yang ke-6 adalah ijabatul da'i, memenuhi undangan. Ya, itu yang ke-6 ya. Dan yang ke-5, yang ke-7 adalah ifsa'us salam, yaitu menyebarkan salam. Itulah kata bin Ajib, Nabi menyuruh kepada kami dengan 7 perkara ini. Ya, pertama adalah ya menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, kemudian mendoakan orang yang bersin, tasmiyatul atish, ya, melaksanakan sumpah, ya. Kemudian ya menolong orang yang terzalimi, ya. Kemudian memenuhi undangan, dan ketujuh adalah ya ifsa'us salam, menyebarkan salam. Ini antara perintah Rasul kepada para sahabat ya. Adapun kata beliau yang dilarang kepada kami adalah wa nahana an khawatim aw an tahattum bil zahab. Ya, yang dilarang apa itu? Pertama kata Nabi adalah memakai cincin yang terbuat dari emas. Ini bagi laki-laki, maka haram hukumnya. Ya, cincin yang terbuat dari emas. Namun halal bagi wanita, haram bagi laki-laki. Halal bagi wanita emas itu. Ya. Tapi tidak setiap barang yang haram dikatakan najis ya. Enggak boleh, najis enggak boleh ya. Karena tidak haram bagi laki-laki. Kemudian kata Nabi adalah ya, wa nasyurbi bil fiddah. Ya. Makan minum ya dari gelas atau piring yang terbuat dari fiddah. Apa fiddah? Yaitu perak. Ya, ini haramnya umum, baik laki ataupun perempuan. Adapun menggunakan cincin emas itu haram bagi laki-laki, namun tidak bagi wanita. Tapi kalau makan minum terbuat dari emas ada perak, maka hukumnya dikatakan haram kedua-duanya, laki ataupun perempuan, apalagi dari emas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah semua jenis pakaian ya, yang terbuat dari sutra, maka haram bagi laki-laki. Ya, apakah permadani, ya, tempat duduknya, bantal duduknya, pakaiannya, kaosnya, celananya, bukan pecinya, maka haram dari emas. Ini bagi laki-laki, namun tidak bagi wanita. Ya. Kami menyebutkan ya, kata beliau al-mayasir itu tempat duduk. Ya. Saya duduk kata beliau adalah itu adalah tempat duduk yang untuk kuda ya, pelana kuda ya. Ada yang tadi emas bantalannya itu. Maka terbuat dari sutra. Sama al-mayatir ya. Kemudian ya al-qassi ya adalah pakaian. Ya, semua jenis pakaian bagi laki-laki, apakah jubahnya atau sarungnya ataupun kaosnya ataupun celananya, apa saja, maka haram bagi laki-laki. Kecuali ya ada riwayat yang sahih, ada seorang sahabat ya yang dikatakan mengalami alergi dengan pakaian biasa. Ya, dia gatal-gatal, maka Nabi membolehkan ketika itu untuk pakai sutra. Boleh ya bagi yang karena alergi dengan pakaian yang biasa. Ini pengecualian ya. Itulah kata bin Ajib, Nabi melarang kepada kami 7 perkara tadi ya. Kemudian dari Abi Musa al-Asy'ari juga semoga meridhoinya berkata, "Rasulullah at'imu al-ja'i wa'udu al-marida wa kuffu al-'ani." Ya, rawal Bukhari. Kata Nabi kepada para sahabat ya, "At'imu al-ja'i'."
berilah makan orang yang kelaparan. Ya. Kemudian ya, tengoklah orang yang sakit dan tutuplah, dikatakan bejana-bejana. Nah kalau malam itu sunnah menutup bejana dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sunnah dikatakan menutup pintu, jendela dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Nabi, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Ya. Tidak bisa membuka bencana yang tertutup. Ya. Jadi kalau ada kata dibuka setan itu nggak ada. Setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup dengan syarat bismillah ketika menutup pintu tersebut. Ya. Kemudian dalam riwayat Nabi juga mengatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, udu al-maridha wa mashu al-janaiz tudzakirukum al-akhirah, rawahu Ahmad. Kata Nabi kepada para sahabat, ya, jenguklah orang yang sakit dan berjalanlah, ya, mengiringi jenazah. Kenapa? Alasannya tudzakirukumul akhirah, mengiringi jenazah, ya. Kata Nabi, mengingatkan kalian akan akhirat, akan kematian. Itu di antara hikmah dikatakan mengiringi jenazah. Ya. Mengingatkan akan kematian, akan akhirat. Namun sayang, ya, sekarang ini jarang dikatakan kaum muslimin, ya, habis sholat itu jarang mengikuti ke pemakaman. Paling juga berapa? Sedikit sekali. Ya, nggak nyampe seperempat dari jamaah sholat itu, sedikit keluarga yang kadang-kadang mengiringi, yang lain jarang, ya. Padahal sunnahnya sampai dikatakan mengiringi sampai ke pemakaman, ya. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, ya, salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim, ya. Ayadatul maridi wa tiba'al janaiz wa tashmitul atis idza hamidallaha azza wa jalla, rawahu Ahmad. Kata Nabi kepada para sahabat, 3 perkara, ya, semuanya hak atas setiap muslim. 3 perkara ini. Salasun haqqun kulluhunna ala kulli muslim. Oh, salasun, ya, kulluhunna haqqun ala kulli muslim. 3 perkara, ya, semuanya hak atas setiap muslim. Yang pertama kata Nabi adalah, ya, iyadatul marid, itu mengunjungi orang yang sakit, ya. Kemudian, ya, wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah, ya, mengikuti jenazah, mengiringi sampai beres pemakaman, dari menyolatinya dan seterusnya, ya. Kemudian wa tashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Syaratnya kata Nabi, idza hamidallaha, apabila dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seorang yang bersin dan dia tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada hak atas saudaranya mengucapkan yarhamukallah. Tidak ada hak. Atau dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, namun kita tidak mendengarnya dia mengucapkan alhamdulillah, walaupun dirinya mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada hak mengucapkan yarhamukallah. Maka Nabi mengatakan hadis yang sahih, kata Nabi, ya, apabila dia memuji Allah, idza atasa fahamidallaha fasammidhu, ya, apabila dia bersin, ia memuji Allah, maka doakanlah dia. Wa fi riwayatin kata Nabi, haqqun ala kulli man sami'ahu ayyakula yarhamukallah. Hak atas setiap muslim, ya, yang mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan yarhamukallah. Hak setiap muslim yang mendengarnya, tidak hanya yang ada di sampingnya, kata Nabi. Hak ala kulli man sami'ahu ayyakul yarhamukallah. Berarti apa? Orang yang bersin dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, atau tidak terdengar ucapan alhamdulillahnya, maka tidak ada hak atas muslim untuk mendoakannya. Maka Nabi mengatakan idza hamidallaha, idza hamidallah, apabila dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak, maka tidak ada hak. Ya.
hin. Ya, mungkin dia almatin alhamdulillah gitu ya. Yang lain tidak mendengar, maka tidak ada hak untuk mengucapkan yarhamukallah. Apa yarhamukallah artinya semoga Allah merahmatimu. Maka dia mengatakan ya tasmitul atis idza hamidallaha azza wa jalla. Mendoakan orang yang bersin apabila dia memuji Allah. Syaratnya itu. Wa fi riwayatin kata Rasulullah dari Abi Hurairah, Nabi menjelaskan ya hakul muslim alal muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqita fasallim alaihi. Idza da'aka fajibuhu. Idza tansahaka fansah lahu. Idza atis fatasa fahamidallaha fasammithu. Wa idza marida fa'anduhu wa idza mata fattabihu rawahu Muslim. Kata Nabi kepada para sahabat ya hak muslim atas muslim lainnya adalah ada 6 perkara di antaranya 6. Fi riwayatin khamsun. 5 perkara, 5 hak gitu. Qila ya Rasulullah ma hunna. Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Ya. Ma hunna ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Ya. Qala Nabi ya idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila dia berjumpa maka mengucapkan salam. Ini hak ini, ya. Baik dikatakan kenal ataupun tidak kenal. Karena tadi mengatakan yang sahih ya di antara ya min alamatis sa'ah yusallim alaman ya'rifuhu. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah ya salam hanya kepada yang kita kenal. Ini sudah terjadi. Ini alamat sa'ah yang sedang terjadi. Kita kalau nggak kenal, walaupun dia pakai peci, pakai ini, jarang mengucapkan salam, betul loh ya? Ini termasuk udah terjadi, alamat yang sedang terjadi. Salam hanya kepada yang kita kenal. Kalau kita kenal maka tidak jarang gitu. Ya, padahal sunnahnya adalah siapapun kaum muslimin, ya, apakah kalau tidak kenal. Orang yang mengatakan idza laqita fasallim alaihi. Ya. Kemudian apabila dia dikatakan apa namanya da'a fajibahu, apabila dia diundang maka penuhilah undangan. Maka wajib memenuhi undangan. Undangan apa? Undangan walimatul arsy. Ya, hak itu. Ya, walimatul arsy. Dengan syarat tidak ada udzur. Tapi ada udzur. Apa udzurnya? Mungkin situ ada apa namanya musik yang hingar-bingar gitu sampai telinga pun apa namanya gak bisa menikmati ya gitu. Maka nggak ada larangan ya. Atau dikatakan apa namanya ikhtilat, dicampur ada laki-laki perempuan yang bukan mahram ya, tapi kalau bercampur aduk dengan suami istri anak-anak nggak ada larangan. Mungkin dia makan sampingnya istri, anak depannya nggak ada larangan. Tapi kalau dikatakan samping dirinya samping yang lainnya dikatakan bukan mahram, makan bareng-bareng ini juga nggak boleh. Ya. Atau juga di sebagian dahajat sekarang pesta sengaja di gedung ya apa nama sahibul hajatnya tidak menyediakan kursi. Ya. Ada nggak? Ya. Jadi makanan sambil berdiri. Ya. Maka tidak ada hak ya. Boleh kita dikatakan duduk. Nah sebagian orang karena nggak ada kursi dia makanya sambil berdiri. Padahal Nabi melarang sambil makan berdiri itu. Kecuali darurat. Itu bukan darurat, sengaja itu. Ya kan, sengaja bukan darurat. Ya. Nabi boleh apa dari Ibnu Abbas ya. Nabi yasrabu zamzam qa'iman. Nabi pernah minum zam-zam dalam keadaan berdiri. Ada sebagian orang ya memahami ya maka sunnah minum zam-zam dalam keadaan berdiri. Padahal kata kita dapat darurat. Ya, bukan sunnah. Ya, karena Nabi mengatakan la yasrabanna ahdukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Ya, jadi Nabi itu minum jam berdiri itu bukan karena sengaja tapi karena darurat. Tidak tempat untuk duduk ya. Maka itu dikatakan apa namanya boleh tidak menghadiri kalau ada darurat, ada udzur ya atau jauh sekali. Maka wajib bagi yang diundang maka memenuhi undangan. Itulah para ulama ya. Ketika kita diundang walimatul arsy yang wajib apanya? Datangnya kah atau makannya?
Yang wajib itu adalah memenuhi undangan datangnya, bukan makannya. Coba sekalian. Kata Nabi apa? Apabila diundang oleh saudara kalian maka penuhilah. Jika dia tidak puasa, makanlah. Jika tidak puasa, maka doakanlah dia. Berarti apa? Menunjukkan datangnya yang wajib, bukan makannya. Apabila kamu tidak puasa, maka makanlah hidangannya. Dan jika puasa, maka doakanlah. Fasalli alaihi, kata Nabi. Berarti menunjukkan ya yang wajib adalah memenuhi datangnya, bukan makannya itu. Bahkan ulama juga mengatakan seandainya ya kita diundang Lailatul Aras enggak dimakan, dia kecewa dengan kita, maka wajib makan. Ya. Jadi diundang ya, kita enggak makan lagi puasa gitu ya, dan kecewa ya dengan kedatangan kita tidak makan, maka ulama mengatakan wajib makan kita. Batalkan puasanya. Maka tidak masalah. Tapi kalau tidak, maka boleh kita menunjukkan puasanya ya. Kemudian kata Nabi juga idza istansahak fansahlahu, apabila diminta nasihat maka nasihatilah. Ini hak atau kata Muslim. Idza istansahaka fansahlahu, apabila diminta nasihat maka nasihatilah dia. Kemudian juga mengatakan dia idza atasa fahamidallaha fasammit, apabila atasa bukan atisya ya. Kalau atisya itu artinya haus. Kalau atosa artinya bersin. Bedanya apa? Bedanya adalah atosa sin besar. Atosa atisya. Atosa itu bersin. Kalau atisya itu haus. Maka ya beda harokat, berubah harokat ya, maka bisa merubah makna. Maka ulama menjelaskan apabila seorang baca Fatihah ya, berubah harokatnya yang sampai merubah makna, maka batalat sholatuhu ya. Membaca Fatihah salah, yang kesalahannya bisa merubah makna, maka batal sholatnya. Tetapi jika tidak merubah makna, maka tidak membatalkan sholatnya. Contoh, perubahan kesalahan baca Fatihah yang tidak merubah makna. Mestinya Ar-Rahmanir Rahim, dia baca Ar-Rahmanur Rahim. Maliki Yaumiddin, dibaca Maliku Yaumuddin dengan doma. Ya. Merubah harakat enggak? Maliki dengan Maliku. Ya. Ar-Rahmani Ar-Rahmanu, maka tidak membatalkan sholat dia. Kenapa? Karena perubahan itu tidak sampai merubah makna. Ar-Rahmanur Rahim tetap maknanya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Maliku Yaumuddin yang menguasai sama, tidak merubah makna, hanya merubah harokat, maka tidak membatalkan sholat orang tersebut walaupun dia salah harokat ya. Tetapi kalau dia merubah harokat ya, yang sampai merubah makna, maka batalat sholatuhu. Contoh ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in. Iyyaka dibaca dengan iyyaki. Ya. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim dibaca an'amtu 'alaihim. Ya, rubahnya mana? Hanya dhammah dan kas fathah. An'amta dibaca an'amtu. Iyyaka dengan iyyaki, maka batal salatnya. Ya. Kenapa batal sholatnya? Karena merubah makna. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami beribadah. Iyyaki na'budu, kepada kamu perempuan. Gitu kan? Iyyaki atau an'amta, an'amtu. An'amta yang kau beri nikmat kepada mereka. An'amtu yang aku beri nikmat kepada mereka. Maka batal sholatnya. Tetapi kalau perubahan harokat ya, yang tidak merubah makna, maka tidak membatalkan sholat. Seperti tadi Ar-Rahmanur Rahim, Maliku Yaumuddin. Padahal ya
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Ar-Rahmani, maka tidak membatalkan walaupun salah. Ya, salah dikatakan baca harokatnya ya, karena tidak sampai merubah makna. Maka atosa adalah artinya bersin. Kalau atisya artinya haus ya. Itu ya, hanya beda harokat gitu ya. Maka idza atasa fahamidallaha fashammithu, apabila kata Nabi saudaranya bersin ya dan ia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hak atas setiap muslim yang mendengarnya dia memuji Allah mengucapkan yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Ya. Syaratnya kata Nabi fahamidallaha, maka ia memuji Allah. Artinya kalau tidak memuji Allah maka tidak ada hak untuk mendoakan. Ya. Bahkan ya yang bersin itu ya disunnahkan, disyariatkan baginya memuji Allah kapan saja, walaupun ketika sholat tetap disunahkan memuji Allah. Lagi sholat, maka sunnah bagi dia alhamdulillah. Namun haram bagi tetangganya sebelahnya mengucapkan yarhamukallah, karena dia mengatakan yarhamukallah maka batal sholat dia. Ya, kena bicara dengan saudaranya. Ya, semoga Allah merahmatimu, maka batalah dia. Kecuali nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti ilmu, maka tidak membatalkan sholat bagi dia. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan faida marido fa'uduhu, apabila dia sakit maka tengoklah dia. Ya. Wa idza mata fattabi'hu, apabila dia meninggal maka ikutilah proses pemakamannya. Ya. Ini katakan haqqus muslim ala muslim. Ya. Dari Amas juga menceritakan ya, kata beliau ya, kunna naq'udu ya ala majlis atau fil majlis faida qa'adna ya faida faqadna rajula salasata ayyam sa'alnahu wa in kana maridan udnahu. Dari Amas menceritakan kami ya duduk di majlis atau di masjid ya, apabila kami kehilangan seseorang selama 3 hari, maka kami bertanya kepada teman-teman yang lainnya tentang keberadaannya. Ya. Jika dia dikatakan sakit, maka kami pun menjenguknya. Jika tidak ada, maka berarti safar gitu ya. Karena orang yang tidak ke masjid itu sebabnya dikatakan kebanyakan ada 2 ini. Apakah dia lagi dikatakan sakit, atau dia safar. Ya. Ini udur dikatakan boleh tidak ke masjid. Ya. Maka kata apa kami duduk di masjid, di majlis atau di masjid apabila kami kehilangan ya seseorang selama 3 hari, kami bertanya kepada sahabat-sahabat yang di mana kasih fulan. Ya. Jika dia sakit maka kami menjenguknya. Jika safar ya kita tidak menjenguknya. Ya. Maka kita tahu si fulan sakit, si fulan safar itu dari masjid. Ya. Sering ketemu di masjid, ya sholat berjamaah, tiba-tiba 3 hari enggak kelihatan. Maka tanya di mana si fulan. Ya. Kalau katanya sakit, ya kita tengok ke rumahnya. Kalau tidak maka mungkin dia lagi dikatakan lagi safar. Ya. Kemudian diantara adab-adab, ya atau keutamaan, ya ketika kita menjenguk mereka yang sakit ini. Ya. Apa kata Nabi yang sahih dari Sauban, ya ini merupakan maula Rasulullah SAW. Ya. Qala Rasulullah SAW, ya man 'ada maridan falam yajal fi khurfatil jannati hatta yarji', rawi Muslim. Ini antara keutamaan orang yang menjenguk mereka. Dan ternyata dikatakan keutamaannya itu ya kembali kepada orang yang menjenguk, bukan kepada yang dijenguk. Yang paling gede itu adalah pahalanya orang yang menjenguk, bukan orang yang dijenguk. Yang dijenguk nggak dapat pahala. Karena kita tidak berpahala yang menjenguk, yang dijenguk itu. Yang menjenguk yang berpahala. Kata Nabi apa? Man 'ada maridan lam yajal fi khurfatil jannati hatta yarja'. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit,
maka senantiasa ia berada di taman-taman surga sampai dia kembali. Bos sekalian ya, taman surga itu banyak ya. Tidak hanya di Masjid Nabawi. Orang-orang berebutan di Raudhah. Apa Raudhah? Ya, taman ya. Taman surga kata Raudhah. Ya. Ada yang lain banyak. Kata Nabi, man ada maridon lam yajal fi rawdatil jannati hatta yarji' fi hurfatil jannah. Barang siapa yang menjenguk orang, menjenguk mereka yang sakit, senantiasa ia berada di taman-taman surga sampai dia kembali. Hurfah bermakna raudhah, taman-taman surga kata Nabi. Bahkan ya wa fi riwayatin kata Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib ya, kata beliau menjelaskan, aku pernah mendengar Nabi bersabda, man ata akhahul muslima haidan masya fi khurafatil jannati hatta yajlisa fa idza jalasa gharamatahu ar-rahmah wa in kana ghudwatan shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yumsi wa in kana masa'an shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yusbiha. Ibnu Majah. Dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhoinya berkata, aku pernah mendengar Nabi bersabda, kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mendatangi saudaranya yang muslim, apa? Yang muslim, dia menjenguknya, kata Nabi, ketika dia sakit, maka ia berjalan fi khurafatil jannati hatta yajlis, maka ia lagi berjalan di taman-taman surga sampai dia duduk. Jadi orang yang mengunjungi orang yang sakit Rasulullah yang muslim, maka ia berjalan di taman-taman surga sampai dia duduk, sehingga dia duduk, kata Nabi. Fa idza jalasa gharamatahu rahmah, apabila dia duduk maka rahmat itu menaunginya. Idza jalasa gharamatahu rahmah, menaunginya, rahmat menaunginya. Apabila kata menjenguknya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat berselawat kepadanya. Allahumma shalli alaihi. Ya, ini kata Nabi. 70.000 malaikat berselawat kepada siapa? Kepada yang menjenguk, bukan yang dijenguk. Ya. Wa in kana masa'an, dan jika kata Nabi menjenguk di waktu sore, maka 70.000 berselawat kepadanya sampai pagi hari. Ini keutamaan orang-orang yang menjenguk mereka. Ya. Berjalan di taman-taman surga, dilindungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan 70.000 malaikat bersalawat kepadanya. Jika pagi sampai sore, juga sampai pagi hari. Ini di antara keutamaan orang-orang yang menjenguk mereka. Bahkan Nabi juga mengatakan, man ada maridhan nada munadin fis sama, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit Rasulullah SAW, maka nada munadin fis sama, ada yang menyeru dari langit, tibta wa tabta mamsyak, alangkah baiknya engkau dan tempat tinggalmu adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keutamaan kepada yang menjenguk. Bahkan Nabi juga mengatakan, ayyuma rajulin yaudu maridun fa innahu yakhudu fir rahmah. Siapa saja di antara orang muslim yang menjenguk orang sakit Nabi, maka berada di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia duduk, kata Nabi, maka di sisinya ya rahmat menaunginya, melindunginya, ya, bersamanya. Ya. Qultu ya Rasulullah, kata sahabat, ya, itu bagi yang mengunjunginya. Ya, rahmat gitu ya, khurafatil jannah, malaikat bersalawat kepadanya. Wa ma ya lil maridi, ya, apa untuk yang sakit ya Rasulullah, keutamanya, kata Nabi, kata sahabat Rasulullah SAW. Qala Nabi, ya, takhuttu anhu dzunubuhu, adapun yang sakit keutamanya, kata Nabi, adalah dihapuskan dosa-dosanya, berguguran dosa-dosanya. Ya. Yang mengunjungi, ya, rahmat turun, ya, berjalan di taman-taman
surga. 70.000 malaikat bersalawat kepadanya, kata Nabi. Adapun yang dikunjungi menghapuskan dosa-dosa orang tersebut dengan sakit tersebut. Subhanallah. Ini diantara keutamaan orang-orang yang sakit. Bahkan Nabi menceritakan, Allah berfirman, ada di kursi ya. Apa kata Rasulullah? Allah berfirman, ya anak Adam, nanti pada hari kiamat. Inna Allah azza wa jalla yaqul yaumal qiyamati ya ibna Adam maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabb kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala amma alimta anna 'abdi yang fulan marida falam ta'udhu. Amma alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu. Kata Rasulullah SAW, ya, Allah berfirman nanti pada hari kiamat, hai anak Adam, aku sakit, kau tidak berjungukku. Maridtu falam ta'udni. Ya anak Adam, kata Allah, aku sakit, ya, engkau tidak menjengukku. Qala ya Rabb, kata anak Adam, kaifa a'uduk, bagaimana aku menjengukmu, engkau adalah Rabbul Alamin. Jelas ya. Jadi kata Rasulullah, ya nanti Allah berfirman pada hari kiamat, hai anak Adam, ya, aku sakit, kau tidak menjengukku. Maka anak Adam pun berkata, ya Allah, bagaimana aku menjengukmu, engkau adalah Rabbul Alamin. Apa kata Allah? Amma alimta anna abdi fulan, apakah kau tidak tahu? Bukan kau tahu, kata Allah, ya, hambaku fulan sakit, namun kamu tidak menjenguknya. Seandainya kata Allah, fa amma alim, apa kamu tidak tahu, kata Allah, ya, seandainya kau menjenguknya, kau dapati aku di sisinya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan dekatnya orang sakit dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya orang sakit dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, faqala fi ayatil marid law wajadtani indahu, ya, seandainya kau menjenguk dia, kau dapati aku di sisinya. Ini kata Ibnu Qayyim menunjukkan dekat Allah dengan orang-orang yang sakit. Ya. Maka kata beliau, yaudul ala hadal hadis, ya, qurbal maridi ala qurbil maridi minallah subhanahu wa taala. Menunjukkan hadis ini dekatnya orang sakit dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nad'ahu li nafsihi aw li ghairihi mustajabun. Maka doanya orang yang sakit, ya, apakah untuk dirinya atau untuk orang lain, maka mustajab. Maka sunnah, ya, ketika sakit maka dikatakan memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sunnah pula mendoakan orang yang lagi sehat. Maka sunnah juga kita kalau datang ke mereka, doakan saya, boleh, sunnah. Kenapa? Karena mustajabnya doanya orang yang sakit. Ya. Namun kebanyakan ketika sakit banyak ngeluh, kata itu. Ya. Ngeluh, bukan banyak doa. Ya. Padahal apa namanya, orang yang termasuk mustajab doanya ini, ya. Bahkan Nabi dalam hadis yang sahih, ya, ketika apa namanya ada pada menjenguk mereka, disunnahkan ketika menjenguk mereka dekat dengan yang sakit. Bahkan sunnah duduk di sisi kepalanya itu. Sunnah ketika menjenguk mereka. Ya. Dari Ibnu Abbas menceritakan, Nabi apabila beliau menjenguk mereka, maka duduk di sisi yang sakit. Kemudian mengucapkan 7 kali, As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayasfiyah. 7 kali. Ini Nabi nih, ya. Setiap beliau menjenguk mereka yang sakit, maka duduk di sisi kepalanya dan mengucapkan ini doanya. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayasfiyah. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabb arsy yang agung, ya, agar Allah menyembuhkanmu. Apa kata Nabi? In kana fi ajalihi ta'khirun wufiya min wajhi. Jika ajalnya masih panjang, ya, akan sembuh dari sakitnya, kata Nabi.
Maka jika dikatakan tidak, maka apa namanya akan meninggal dunia. Maka sunnah kalau kita menyuruh mereka membaca kalimat ini, as'alullah al-adim rabbal arsyil adim ayyasfiak 7 kali. Ini doa yang pendek ya. Di doa itu kita sesuaikan dengan keadaan. Fi kulli maqamin maqalun. Wa fi kulli maqalun maqamin gitu ya. Setiap tempat ada doanya. Ya, tiap doa ada tempatnya gitu ya. Jadi kita menempatkan masing-masing doa itu. Ya, enggak seperti zaman sekarang dikatakan macam-macam doanya. Ya, padahal Nabi telah memberikan tempat-tempat masing-masing. Doa ketika menyukur orang yang sakit, ya, doa ketika salat jenazah, ketika pemakaman, semua ada tempatnya Nabi ajarkan. Ya, doa pengantin, ada enggak doa pengantin? Apa doanya? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a baikuna fi. Ini yang paling baik yang Nabi ajarkan. Ya, kepada yang mengundang ada enggak doanya? Ada doanya. Apa? Ya Allah, Allah maghfirlahu. Ya, Allah marhamhu. Ya, kemudian wa barik lahu fi ma razaqtahu. Ini kepada yang mengundang kita. Bukan panjang doanya ke pengantin, enggak ada sunnahnya. Nabi mengatakan yang paling baik untuk pengantin adalah tadi itu. Ya, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khair. Ini yang paling baik yang Nabi ajarkan. Bukan macam-macam. Ada doa yang buat-buatan manusia. Ya Allah wa alif bainahu kama alafta baina Adam wal Hawa. Ini bukan dari Nabi doa itu, buat-buatan manusia itu. Ya Allah satukan dia seperti kau satukan antara Adam dan Hawa, gitu kan? Satukan dia seperti kau satukan antara Ibrahim dengan siapa? Dengan Sarah. Padahal ada 2 istrinya. Siapa? Satu lagi. Hajar. Enggak disebutkan doa itu. Kama alafta baina Ibrahim wa Sarah katanya. Ya. Wa alafta kama alafta baina alafu wa kama alafta Muhammad, ya. Dengan siapa? Dengan Khadijatul Kubra. Enggak disebutkan apa namanya, Aisyah hanya, Ummu Salamah hanya, enggak disebutkan, hanya Khadijah disebutkan. Yang benar begitu. Ini buatan manusia, itu bukan dari Rasulullah doa itu. Enggak ada sunnahnya. Ya, setengah jam doanya itu. Hanya pendek yang Nabi ajarkan. Ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khair. Kepada yang mengundang kita, apa kata Nabi? Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, Allahumma barik lahu fi ma razaqtahu. Ini doa yang Nabi ajarkan. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, dan berkahilah rezeki yang Engkau beri kepada dia. Ini doa yang paling baik ketika kita diundang makan walimatul aras, bukan panjang-panjang, enggak ada sunnahnya. Yeah. Maka Nabi itu telah memberikan doa, setiap tempat ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya. Keluar juga ada doanya. Masuk masjid, keluar masjid apa? Melihat bulan purnama ada doanya. Ketika hilal ada doanya. Ada tempat masing-masing. Ini kadang-kadang di kuburan, Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dibaca di kuburan, enggak nyambung. Yang Nabi ajarkan apa? Ya, akhir Nabi, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa'idul anus ala kata Nabi. Mintalah ampun untuk saudara kalian dan mintalah ketetapan untuknya, itu yang sahih. Ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Ketika di kuburan baru kita pulang. Ya. Masing-masing enggak dihimpin. Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya. Ketika hubungan suami istri ada juga doanya, kan gitu ya. Enggak ada yang tertinggal, Nabi ajarkan doa itu. Ketika mau makan berbuka puasa ada doanya, setelah buka ada doanya. Jadi masing-masing punya doanya, ya. Maka lakukanlah apa yang Nabi ajarkan, ya. Maka ketika menyuruh mereka, Nabi ajarkan ya, as'alullahal adim rabbal arsyil adim ayyasfiak 7 kali. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, ya,
Rabb Arasy yang agung, ayasfiak, semoga Allah menyembuhkan. Maka jika kata Nabi orang ini masih panjang umurnya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika tidak maka ya mungkin berapa hari lagi, apakah maha atau minggu, maka dia akan meninggal dunia. Al-Sahih Rahu dikatakan Bukhari dan juga yang lainnya. Bahkan Nabi juga ya mengunjungi orang kafir ketika sakit. Dari sahabat Anas bin Malik menceritakan ada seorang anak Yahudi dikatakan sakit, yang mana dia ini sering membantu Rasulullah. Anak Yahudi ini. Ketika dia sakit, Nabi menjenguknya. Nabi di kepalanya, yamudu faqada 'inda ra'sihi, duduk di sisi kepalanya, faqala aslim, kata Nabi kepada pemuda tersebut. Aslim. Apa aslim? Atau qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, Islamlah kamu. Maka anak itu pun kata Anas menengok kepada ayahnya yang Yahudi. Apa kata ayahnya? Qul kama qala Abul Qasim. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Abul Qasim. Tidak mengatakan Rasulullah karena tidak mengakui Rasulullah. Maka dia pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi pun keluar dan mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Rawal Bukhari. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Subhanallah. Ya. Maka boleh kita menjadi orang kafir dan mengatakan kalimat ini, aslim. Qul la ilaha illallah. Ketika Nabi menjenguk siapa? Abu Thalib. Lagi apa? Lagi sakit parah. Ya am, kata Nabi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumil qiyamah. Ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bersaksi untuk pada hari kiamat si Allah Subhanahu wa taala. Namun ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Thalib, apakah kau membenci agama Abdul Muthalib? Apakah kau membenci agama Abdul Muthalib? Siapa agama Abdul Muthalib? Agamanya apa? Musyrik. Atarqabu an millati Abdul Muthalib, apakah kau membenci agama Abdul Muthalib? Padahal Abdul Muthalib kapan meninggal dunia? Sebelum Nabi dikatakan menjadi Rasul. Dikatakan musyrik. Seperti itu. Abdul Muthalib hal targhabu an millati Abdul Muthalib. Nabi pun mengatakan lagi kepada Abu Thalib ya amkul la ilaha illallah. Namun sampai dia wafat tidak mengucapkan kalimat tersebut. Ketika wafat Abu Thalib dengan tidak mengucapkan kalimat tersebut, apa kata Nabi? Wallahi demi Allah, wa amma wallahi demi Allah, aku akan mohon kepada Allah untukmu ampunan selagi belum dilarang. Maka turunlah surah At-Taubah ayat 100 dikatakan 13. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu ulul qurba, kata Allah. Tidak sepatutnya seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik walaupun kerabat dekatnya. Itu guru Allah kepada Rasulullah. Karena Nabi memaksakan diri untuk memohon ampun, ya Allah ampunkan Abu Thalib. Turunlah ayat tersebut. Ketika Nabi memaksakan Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat syahadatain, apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Subhanallah. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan, membandingkan Nabi dikatakan menjenguk para sahabat yang sakit. Nabi menjenguk orang Yahudi anaknya yang sakit dan merawatkan Islam. Nabi menjenguk juga Abu Thalib yang sakit merawatkan Islam. Namun anak Yahudi mendapatkan hidayah, pamannya dapat hidayah. Iya kan? Itulah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Yahudi didakwahi masuk Islam ketika sakit dan meninggal dunia, pamannya ketika sakit qul la ilaha illallah, namun tidak masuk Islam. Itulah kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Begitu pula Abu Hurairah datang ke rumahnya, ya Rasulullah, doakan ibu saya. Dia membencimu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah, pulang udah masuk Islam. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga Nabi menyuruh seorang sahabat ya, pemuda yang sakit. Ya. Kata Nabi kepada dia ketika duduk di kepalanya, di sisi kepalanya ya, ya fulan kaifa tajiduka? Ya fulan bagaimana keadaanmu? Qala ya Rasulullah, kata dia, inni arjullaha wa inni akhafu dunubi ya Rasulullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah dan mengharapkan arjullah, aku mengharapkan Allah, mengharapkan diterima amal-amalku dan takut akan dosa-dosaku, kata pemuda tadi. Apa kata Nabi? Mengatakan la yajtami'ani fi qalbin 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tallahu ma yarju wa amalu mimma yakhaf. Kata Nabi, tidaklah, kata Nabi, dua perkara ini, takut dan harap, berkumpul dalam hati seseorang, kata Rasulullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diharapkan dan memberikan keamanan apa yang dia takutkan. Karena khauf, takut dan harap merupakan rukun ibadah. Rukun ibadah ada 3: cinta, harap, dan takut. Cinta, harap, dan takut, ini merupakan rukun ibadah. Maka Nabi mengatakan tidaklah berkumpul dua perkara ini, roja dan khauf, harap dan takut, harap diterima amalannya, takut enggak diterima, apa Nabi makan, Allah akan memberikan apa yang diharapkan, akan memberikan amanah apa yang dia takutkan. Ini rukun ibadah, Pak ya. Jadi 3: cinta, ya, kemudian harap dan takut. Insya Allah kita udah ada ini. Ketika sholat, kita sholat, kita cintakan dari rumah ke masjid, dari masjid dari rumah ke masjid, karena mencintai ibadah ini. Kemudian ketika bapak tidak sholat, gimana perasaannya? Was-was enggak? Ringrang tidak gitu? Perkiraan kita enggak enak, itulah takut. Ketika kita udah sholat, apa perasaan kita? Tenang, itulah harap. Ya. Ketika kita sholat merasa lega, perasaan, ya kan? Merega, itulah roja gitu ya. Ketika kita di sholat, begini perasaan, enggak, tidak enak, itulah namanya khauf. Itulah rukun ibadah. Hubbu, ya, kemudian roja dan khauf, cinta, harap dan takut. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang sahih, ya, Nabi ketika menyuruh seorang sahabat, ya, yang lagi sakit, maka Nabi pun mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Di antara dikatakan doa kepada mereka, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, suci insyaallah. Ya. Kenapa? Karena sakit itu menghapuskan dosa-dosa, tuhur insyaallah. Ya. Maka di antara adab-adab ketika menyuruh mereka, ya, kita duduk di sisi kepalanya, ya, kemudian memegang dahinya, boleh sunnah, ya, atau memegang badannya atau tangannya, dan doa dengan doa tadi. Apakah ba'sya tahur insyaallah atau Allahu as'alullahal azim, atau juga dikatakan Allahumma rabbinas idhabil ba'sya isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ini di antara doa yang Nabi ajarkan ketika menjenguk mereka. Bahkan Nabi juga mengatakan inna Allah subhanahu wa ta'ala idza ibtalaitu, kata Allah, ya, abdan min ibadi mu'minan fahmidani ala ma ibtalaituhu fa innahu yaqumu min madja'atihi, ya, dalikal yawm qabalatu ummuhu min khotoya. Kata Nabi, ya, Allah berfirman, ya, apabila aku menguji hambaku, kata Nabi, yang mukmin, ya, menguji apakah dengan sakit ataupun yang lainnya, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas ujian tersebut, maka dia bangkit dari tempat tidurnya, ya, maka seperti bayi yang dilahirkan dari ibunya, bersih, kata Rasulullah. Ini di antara keutamaan sakit, ya. Kita berbuat dosa, kemudian sakit, menyesal gak itu? Itulah taubat. Ya. Karena taubat adalah menyesali, meninggalkan dan tidak akan mengulang. Insya Allah orang yang sakit parah itu, dia, yang dulunya ketika dia sebelum sakit banyak dosa, dia akan menyesal atas perbuatan. Itulah namanya taubat. Ya. Karena taubat artinya menyesali
kemudian meninggalkan dan tidak akan mengulang macamnya, akan datanglah tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kalau tidak menyesal bukan tobat namanya ya. Dan masih banyak dikatakan kata Nabi, mamin muslim ya mamin muslimin wala muslimatin wala mu'min wala mu'minatin kata idza yamradu maradan illa khatta anhu min khotoyah. Tidak kata seorang muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah ya, ditimpa suatu penyakit kecuali akan berguguran dosa-dosanya dari orang tersebut. Ya. Salam itu bukan syiar muslim lagi. Ya, orang kafir kadang assalamualaikum. Padahal apa namanya? Kita tahu dia orang non muslim, maka nggak boleh jawab waalaikumsalam. Cukup dengan waalaikum. Ya. Ada kan mungkin di HP, ini namanya orang muslim nih, namanya orang kafir nih kita. Teman-teman kantor gitu ya. Assalamualaikum maka waalaikum saja. Nggak boleh waalaikumsalam gitu ya. Karena Nabi mengatakan tadi itu, janganlah kalian mau memulai ya kepada dengan salam. Bahkan kata Nabi kalau bertemu dengan di tempat yang sempit maka supaya jangan diberikan jalan seperti orang-orang kafir ya. Maka teman untuk membedakan apa namanya, apakah dia muslim dan kafir, maka kata Nabi ada perbedaannya. Lihat dari pakaiannya. Kata para ulama, jika seseorang meninggal dunia di tengah-tengah kaum muslimin dan ini gak kenal nih siapa dia, muslim atau kafir, maka ulama mengatakan maka lihatlah ciri keislamannya. Pertama adalah khitan, khitan, berarti dia muslim kalau dia khitan. Yang kedua adalah pakaian. Yang pakaian itu termasuk apa namanya pengaruhi. Dan juga dikatakan siar muslim. Ya adalah juga siar muslim. Ya. Maka jika tadi masih ragu nih, karena sekarang banyak orang kafir pun dihitan, gitu kan? Ragu juga nih, gitu ya. Misal orang kafir memakai apa namanya baju, katakan baju yang seperti kita juga, gitu ya. Maka jika dia menyolatinya, maka dengan menggunakan istisna, pengecualian. Ya Allah maghfir in kana musliman. Iya, jika doanya, gitu ya. Seperti kalau kata dia ragu nih, dia muti atau kafir nih, maka doanya, ya Allah ampunilah dia jika dia orang muslim. Jika kafir maka jangan diampuni, kan begitu ya. Maka dari pakaian kita bisa membedakannya. Maka kalau dia orang apa namanya, dia orang kafir nih, kita teman kerja nih, dia mau Nasrani gitu ya, maka nggak boleh waalaikumsalam, nggak boleh, tapi waalaikum saja. Assalamualaikum, waalaikum. Nggak paham mereka, nggak paham ya. Waalaikum aja, jangan waalaikum salam, cukup dengan waalaikum atas kalian, bukan atas kalian keselamatan, waalaikum saja. Itu Allah alam shawab. Nah, hukum dari perkara yang diperintahkan tadi ada mungkin ada yang item 5 tadi belum mungkin penjelasan belum nyampe ya. Yang mana itu ya? Misalnya aja menolong orang yang terdolimi itu garis besarnya. Ya. Yang kelima ya. Jadi hukumnya tadi yang kelima tadi hakul muslim al hak gitu. Bisa wajib bisa sunnah. Ya. Seperti salam itu adalah sunnah ya ketika bertemu. Ya. Dan menjawabnya adalah wajib. Ya. Memulai adalah sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Jika rombongan ada sunnah kifayah, jika menjawabnya wajib kifayah. Ada rombongan bertemu rombongan, maka assalamualaikum satu orang cukup karena sunnah kifayah. Jika bareng-bareng salam assalamualaikum maka sunnah dapat semuanya berpahala. Kemudian assalamualaikum yang satu jawab yang rombongan ini waalaikumsalam, yang lain gugur karena wajib kifayah. Jika masing-masing waalaikumsalam maka masing-masing dapat pahala. Itu kalau apa namanya tadi salam ya. Jadi sunnah memulai, wajib menjawabnya. Maka dari riwayat ya Nabi ada Umar bin Khattab pernah mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ali itu orangnya angkuh ya. Kenapa kata Nabi? Karena dia nggak pernah mengucapkan salam kepada saya. Senantiasa saya mendahului salam kepada Ali bin Abi Thalib. Namun Nabi tidak dikatakan tidak menyalahkan Ali. Taruh cek dulu gitu ya, tanya kebenarannya, panggil dia.
Dipanggil ya, ditanya ya, benarkah Ali kau tidak pernah mengucapkan salam kepada Umar? Kata Ali, iya. Apa alasanmu? Alasannya kata Ali ya, karena mengucapkan adalah sunnah, menjamin hukumnya wajib. Maka saya mengambil yang wajib. Nabi akhirnya Umar pun tahu alasannya gitu ya. Jadi tadi mengambil yang pahala yang gede daripada pahala yang. Tapi kalau kita dikatakan masing-masing menunggu ya nggak boleh. Harus kita ngalah salah satunya. Karena ngalah pun terambung selalu kebaikan juga seperti itu ya. Adapun contoh dikatakan menolong orang yang terdolimi itu banyak. Ya. Ada orang teraniaya, ya kita lihat menolong dia supaya jangan dianiaya. Maka Nabi mengatakan unsur akhaka dhalim au madlum. Tolong saudaramu yang terdolimi atau yang mendolimi. Ya, kalau yang mendolimi adalah mencegah supaya dia tidak berbuat dolim. Ya. Yang terdolimi kita selamatkan. Ya, banyak caranya tergantung kasusnya gitu ya. Tidak harus sama kasusnya. Maka yang mendolimi cegah supaya dia tidak berbuat dolim. Yang terdolimi kita selamatkan dia. Namun bagaimana kasusnya tergantung apa kasus yang kita alami. Wallahu a'lam. Nah, yang kita betulkan kalau bisa. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Ya enggak apa-apa. Ya, atau an'amta 'alaihim. Kita keraskan. Itu wajib hukumnya. Maka membenarkan imam ketika salah itu bisa berbagai macam hukum. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Ketika imam salah. Ketika salah yang merubah makna maka wajib hukumnya. An'amta 'alaihim. Katakan. Iya, enggak boleh al'amtu karena merubah makna. An'amta 'alaihim. Iya, harus jelas. Atau dikatakan orang-orang kafir adalah ulaika hum khairul bariyah syarrul bariyah. Ya kan? Gitu kan? Innal ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nakumana ulaika hum syarrul, tapi ulaika hum khairul bariyah, maka wajib ulaika hum syarrul bariyah. Jadi wajib hukumnya. Tapi kalau dikatakan yang tidak merubah makna maka sunnah bisa mubah. Seperti dikatakan kalau ketuncal ayat, satu ayat ketuncal, maka boleh juga boleh tidak, nggak apa-apa. Nah, karena tidak masalah dikatakan ketuncal satu ayat ketuncal gitu ya, nggak kebaca, maka tidak masalah. Walaupun kita tidak mengingatkan. Allah a'lam. Ya urusan dia. Karena kata Rasulullah, Ida asoba lakum walahum. Ida asalakum lang alaihim. Jika dia benar, kebenaran bagi imam dan juga bagi makmum. Jika salah, kesalahan bagi imam, tidak bagi makmum benar. Kalau dikatakan nggak sempat membenarkan, makmum tetap benar. Ida asoba lakum walahum. Jika dia baik, kebaikan bagi dia, bagi mereka para jamaah. Ya. Wa in asa'a lakum lang alaihim. Jika dia salah maka kesalahan bagi imam, tidak bagi makmum. Kalau yang tahu belum langsung. Ya. Kalau saya makmum tahu itu salah, kemudian bisa dibenarkan, itu nggak perlu diulang sholatnya. Ya, kita bisa mufaraqah. Artinya dikatakan memisahkan diri, niatnya memisahkan diri. Ini salah ini. Bahkan dia seandainya kata para ulama, ada seorang imam nih, dia pelaku kesyirikan. Suka minta-minta ke kuburan, betul-betul minta ke kuburan gitu ya, dukun bahkan gitu ya. Dan dia tahu jadi imam, kita udah di sini, ya. Maka kita ikuti gerakan dia dalam sholat, tapi niatnya memisahkan diri dari dia. Karena nggak boleh, ya. Berjamaah sama dikatakan pelaku kesyirikan. Ya. Kalau dia betul-betul musuh syirik gitu ya. Tapi kalau dikatakan orang jahil, nggak paham, nggak ngerti. Ya, semoga Allah memaafkan mereka gitu. Ada udur kejahilan dia, ma'dur bijahlihi. Nah, ya cukup. Ya, semoga bermanfaat. Ini masih banyak ya kalau kita habiskan belum selesai ini. Ya, kita ini subhanallah bikas atau bilik. Nah.